Kenapa guys tiba-tiba Indonesia ini, media Indonesia ini puji Malaysia guys? Ada apa gerangan guys? Media di Indonesia nyalain sawit, nyalain batu bara, nyalain tambang-tambang, nggak jelas lah, pokoknya nggak logis. Tapi kalau lu lihat media di Malaysia, ternyata mereka tahu pemikirannya saintifik. 2030 Malaysia akan jadi apa ini guys? Dan kita akan jadi apa ini guys? Ternyata gini guys, Malaysia itu diam-diam ya mengalahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian nih. Kenapa nih guys ya? Ada apa sebenarnya media Indonesia tiba-tiba puji Malaysia? Dan di sini guys, saya tidak langsung paham dan tidak langsung tidak langsung percaya gitu, kok bisa gitu kan. Nah, jom saya mengajak teman-teman sekalian untuk nonton video ini dari awal sampai akhir supaya apa? Supaya tidak salah paham. Kalau salah paham, awas ya. Karena ada banyak orang-orang yang kadang cuma membaca thumbnailnya, membaca judulnya, mereka sudah berkomentar dan salah paham dengan apa yang ada di dalam videonya. Jadi buat teman-teman semua, sebelum menonton video ini, yang mau belanja silahkan klik link yang ada di deskripsi ataupun yang ada di video ini, ada keranjangnya. Teman-teman bisa langsung belanja di situ untuk kebutuhan teman-teman sekalian atau keperluan teman-teman sekalian ya. Dengan klik video itu teman-teman sudah mensupport channel ini untuk semakin berkembang. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba media Indonesia puji Malaysia. Wah, tak ada angin, tak ada hujan, Indonesia malah puji jiran. Apakah ini petanda baik? Gak tahu lah guys ya, kok bisa nih, seru nih guys ya. Kenapa guys tiba-tiba Indonesia ini, media Indonesia ini puji Malaysia guys? Ada apa gerangan guys? Jadi saya kegirangan, bukan kegirangan, maksudnya gini loh guys ya. Indonesia mulai sadar nih ya kan, bahwasanya Malaysia ini ternyata oh gitu ya, sistemnya bagus gitu kan. Sebenarnya kita buat video itu sebenarnya untuk belajar aja ya kan, belajar dan juga istilahnya melihat gitu. Kenapa negeri jiran bisa lebih bagus dan kita kok nggak bagus-bagus nih, udah 80 tahun merdeka ya kan. Nah kita mungkin sistemnya yang harus kita ikutin. Nah sekarang nih saya tertarik membahas ini karena media Indonesia tiba-tiba memuji Malaysia, tumben-tumben gitu kan. Jadi apa puncanya Indonesia puji Malaysia ni? Apa tuh? Sebab apa? Rupa-rupanya ringgit kita dah jadi antara mata wang terkuat Asia hingga serantau. Termasuk Indonesia pun mula beri perhatian bila ringgit Malaysia bukan saja dari naik faktor konsisten, ekonomi berarti ya, menjadi antara mata wang paling stabil dan kuat di Asia pada tahun 2025. Bermula tahun ini, ringgit naik 7.68% terhadap US dollar, 12.53% lebih kuat dari rupiah, 11.88% lebih kuat dari Singapore dollar, 6.43% lebih kuat dari yen Jepun. Ini bukan sembang kedai kopi. Ini realiti yang menunjukkan pelabur mula yakin dengan kekuatan Malaysia. Apa lagi yang media Indonesia sebut? Malaysia bukan saja untung dari pelaburan, tapi ekspor kita terus konsisten lebih tinggi dari import.
Ekspor bulanan capai RM250 hingga RM580 bilion. Imbangan dagangan stabil dengan surplus RM50 hingga RM120 bilion sebulan. Dengan ekspor tinggi, simpanan US dollar negara kukuh dan bank negara tak perlu terlalu masuk campur. Maka ringgit jadi stabil sendiri. Malah dalam tempoh 18 bulan terakhir, yakin Pak Purbaya bisa guys. Laporan asing terus tertinggi sejak merdeka. Kadar realisasi projek meningkat dari 70% hingga 85% antara pelaburan terbesar NVIDIA plus YTL Power membangun pusat AI berprestasi tinggi bernilai RM10 bilion. Pembangunan sovereign LLM Malaysia dan ekosistem AI nasional bahkan disebabkan lonjakan FDI. Pembinaan tumbuh 2 digit sepanjang 2025. Kilang dan zon industri baru naik macam cendawan. Industri semiconductor, bateri, AI dan nanti perubatan berkembang pesat. Malaysia dilihat sebagai destinasi utama pelabur dalam AI dan semiconductor, teknologi hijau, elektronik dan peranti perubatan. Sebab itulah kadang-kadang kita sendiri tak sedar, tapi negara lain sedang nampak apa perubahan yang berlaku di Malaysia. Terbukti ringgit mula naik bukan sebab spekulasi, tapi sebab asas ekonomi kita makin kukuh. Friends of MCMC, demi keselamatan dunia cyber kita. Gara-gara apa? Gila guys, rakyatnya nggak sadar, tapi sebenarnya Malaysia itu udah macam cendawan, dah membesar macam tu kan. Wow, gila sih guys ya. 2025, 2030, Malaysia akan jadi apa ini guys? Dan kita akan jadi apa ini guys? Kita akan lihat nih perkembangan nih, ya kan? Perkembangan yang akan terjadi. Dan teknologi yang akan semakin canggih gitu kan. Kita harus punya banyak pelabur juga ataupun investor juga. Dari segi ini guys, kita harus memperbaiki SDM kita supaya istilahnya bisa bekerja di semikonduktor ataupun bisa bekerja di istilahnya AI ini ya guys ya. Aduh, gara-gara AI sekarang RAM aja udah tinggi banget harganya guys, melebihi emas ya. Gila guys ya. Waduh, bagaimana perang nanti untuk perang apa namanya teknologi nanti ini ya guys, gila. Kita harus mempersiapkan diri juga untuk ini ya guys ya. Wah, keren. Nah teman-teman, kalau lu adalah manusia normal dan waras dan bukan korban cuci otak media-media George Soros yang hobinya mengadu domba bangsa kita, lu pasti udah tahu dong penyebab utamanya apa. Karena kalau lu lihat media-media di Malaysia itu beda dengan media di Indonesia. Media di Indonesia nyalain sawit, nyalain batu bara, nyalain tambang-tambang, nggak jelas lah pokoknya, nggak logis. Tapi kalau lu lihat media di Malaysia, ternyata mereka tahu pemikirannya saintifik. Kenapa banjir besar di sana? Ada Sinar Daily, koran di Malaysia. Karena disebabkan oleh tropical storm, badai tropis Senyar, yang membawa angin dengan kapasitas yang luar biasa besar membanjiri Malaysia. The Straits Times, kenapa bisa terjadi banjir besar? Karena ada badai Senyar yang menghajar 10 titik di Malaysia. Lalu ada lagi harian bernama yang bilang ini terjadi karena curah hujan tinggi yang diakibatkan siklon yang mengakibatkan banjir parah di Kedah, Kelantan, Perak, Terengganu. Jadi beda banget ya guys, jomplang banget ya. Media lokal di Indonesia cap kaki 5 tentunya ya, sama media-media di negara luar. Diakui guys, bagaimana media Indonesia ini mengakui bahwasannya ternyata media kita dan media Malaysia itu sangat-sangat berbeda, jomplang banget gitu loh guys ya. Di sana pakainya itu teknologi dan juga pakainya dengan kualitas pemikiran. Di sini malah nyalahin alam, nyalahin apa gitulah, udara dan lain sebagainya. Kok jauh ya, kayak mereka itu apa ya, menggunakan teknologi dengan bagus, dengan baik gitu, dan juga istilahnya SDM-nya juga mampu untuk melaju ke situ gitu. Sedangkan kita ya, saya yakin istilahnya yang di media-media kita juga istilahnya sumber-sumbernya pasti kan bagus gitu, tapi kenapa beda ya kan, kata Pak Benik tadi itu.
Begitu. Coba kita tengok lagi apa ini. 4 orang individu Indonesia yang coba mengangkat namanya dengan memburuk-burukkan negara Malaysia. Winwan Nur terlalu sibuk ya mengurusin hal-hal dalam Malaysia. Politik Malaysia, perfilman Malaysia, persepak bolaan Malaysia, semua dia urus. Untuk apa? Mencari nama agar mendapatkan follower. Benik begitu juga ya. Tadi Mbak Benik berhasil mengangkat namanya dengan memburuk-burukkan negara Malaysia. Diburukkan. Kokori ya. Tadi nggak memburukkan. Jadi kayak mungkin ada hal yang istilahnya ya susah ya guys ya. Kadang begitu, kadang begini ya gitu guys. Seorang YouTuber sendu. Siapa dari tuh? YouTuber sendu ke TikToker. Menghasut orang-orang Indonesia juga dengan mengatakan Malaysia tidak berperi kemanusiaan, tapi sayangnya si Kokori gagal. Sekarang muncul individu baru bernama Martin Ruma, mengaku seorang blogger. Siapa lagi? Coba-coba menghasut sekarang ya untuk memecah belah Indonesia dan Malaysia. Ini jangan mau. Ini berguna semua. Jangan mau. Sayangnya ada rakyat Indonesia yang suka berita-berita hoax. Gitu. Dengan percaya ya bahwasanya Malaysia ini macam nih. Tak guna ini individu-individu ini. Jangan mau dan jangan pernah mau ya untuk istilahnya dipecah belah guys. Kita harus bersosial media itu harus ya guys ya, harus pandai-pandai mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar mana yang tidak benar ya. Kita harus mengetahui itu ya guys ya, mana yang provokator, mana yang istilahnya betul-betul ya, istilahnya kita ya guys ya, susah ya kita ngasih tahu itu. Kadang netizen juga susah ngasih paham gitu loh guys ya, bahwasanya istilahnya jangan sampai istilahnya kita terprovokasi lah seperti itu dengan hal-hal yang tidak baik seperti itu ya guys ya, menjelek-jelekkan orang ya kan, menjelek-jelekkan negara orang, menjelek-jelekkan istilahnya masyarakat lain dan lain sebagainya, kayak rakyat Malaysia tuh seperti inilah seperti itu. Jangan rakyat Turki kayak gini kayak gitu, jangan ya. Kalau kita pernah membicarakan orang ya, ataupun istilahnya niat untuk orang ini orang itu gitu kan, kayak istilahnya menjelek-jelekkan orang lain gitu kan, demi mengangkat diri kita sendiri, ya jangan guys ya, jangan, please jangan. Karena kenapa? Pasti ada orang negara lain yang pasti ngomongin kita juga seperti itu ya guys ya. Iya kan seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu jelek-jelekin negara lain, jelek-jelekin masyarakat lain, rakyat lain, ataupun di negara Amerika lah, di mana gitu kan, kita jelek-jelekkan gitu kan. Nah ingat bahwasannya negara sana juga bisa menjelek-jelekkan kita juga seperti itu ya guys ya. Jadi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang istilahnya pernah kita tulis, itu pasti akan terjadi juga kepada kita, seperti itu ya guys ya. Saya geleng-geleng kadang ada orang-orang yang provokasi untuk kita itu bergaduh antara Indonesia dan Malaysia gitu loh guys ya. Jadi kayak gimana gitu loh ya. Berani-berani menghina Malaysia. Mereka nggak sibuk pencitraan, tapi warganya bisa hidup lebih layak. Gaji tinggi, biaya hidup ringan. Kita gaji pas-pasan, harga kebutuhan makin gila. Kita mulai dari fakta. Di Malaysia, UMR-nya bisa mencapai 5,9 juta rupiah. Sementara di Indonesia, rata-rata nasionalnya cuma 3,1 juta rupiah. Bahkan di Jakarta, yang pusat ekonomi, cuma 5 jutaan. Jadi dari awal, orang Malaysia udah pegang lebih banyak uang buat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi yang bikin makin geleng-geleng, biaya hidup di Malaysia tuh nggak semahal itu. Biaya sewa, makan, bahkan transportasi masih bisa dibilang terjangkau. Sementara di Jakarta, UMR-nya kalah, tapi pengeluaran buat bertahan hidup jauh lebih berat. Gaji naik tipis, tapi harga kebutuhan makin menggigit. Contoh paling nyata bisa kita lihat dari biaya tol dan bahan bakar. Perjalanan sejauh 480 km di tol Malaysia cuma bisa sekitar Rp170.000.
Rupiah. Tapi di Indonesia, dari Jakarta ke Semarang yang lebih pendek jaraknya bisa tembus Rp500.000. Dan soal BBM, Malaysia punya RON 95 murni yang cuma 7 ribuan per liter. Di Indonesia bisa 13 ribuan lebih dan masih ada isu kualitasnya juga. Jadi wajar dong kalau banyak yang mulai mikir, kok bisa sih negara tetangga lebih sejahtera padahal kita kayak sumber daya. Sampai ada seorang tokoh yang bilang, kayaknya ada yang salah sama negara kita. Dan ini bukan soal iri, tapi soal refleksi. Karena kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Kita bukan mau menyalahkan, tapi mari sama-sama sadar supaya Betul. Jadi kadang media-media seperti ini bagus guys, membuka opini, membuka wawasan kita, opini kita dan lain sebagainya, pemikiran kita. Nah kadang orang-orang yang istilahnya yang hanya suka dengan hoax, nggak suka nih dengan kayak apa tren Asia seperti ini guys, yang istilahnya membuka minda kita, pemikiran kita, kadang nggak suka. Jadi jangan salahkan orang ataupun jangan salahkan suatu negara ketika istilahnya kitanya sendiri aja tidak mau membuka istilahnya pemikiran kita, tidak mau membuka mindset kita. Jadi kalau istilahnya mindset kita sudah sama kayak tren Asia ini guys ya, sama bang adminnya ini, wah gila memang sudah. Jadi kita sudah terbuka gitu guys ya. Makanya jangan hanya di Indonesia saja, pergi ke luar negeri untuk melihat ya bagaimana istilahnya apa ya namanya guys ya, pemikiran orang luar sana ya, orang-orang luar tuh bagaimana pemikirannya ya, seperti itu ya guys ya, tidak sibuk istilahnya dengan hoax, dengan istilahnya apa ya namanya guys ya, sebuah konten yang membuat orang itu kayak apa ya, kok bisa seperti ini ya, ini itulah ya kan, hoax dan lain sebagainya gitu loh guys ya. Nah jadi kita harus banyak konsumsi hal-hal positif seperti ini. Kayak ke depan Indonesia bukan cuma kaya alam, tapi juga kaya keadilan dan kesejahteraan. Karena rakyat yang bahagia adalah cerminan negara yang benar-benar beres. Kaget gue sekarang RM1 udah tembus Rp4.000 anjir. Gak kerasa ya, perasaan kemarin baru 3 ribuan dah. Simpelnya ya, orang Malaysia kalau datang ke kita beli barang kita itu jadi lebih murah. Sebaliknya kalau orang Indonesia ke Malaysia beli barang Malaysia jadi lebih mahal, belum lagi cukainya. Dari sini aja udah kelihatan lah ya, mostly enaknya tuh di siapa, gak enaknya di siapa. Seingat gue dulu di era SBY ada persaingan yang ketat antara Indonesia dan Malaysia. Bahkan di sosmed aja orang Indonesia sama orang Malaysia itu bisa berantem anjir. Cuma ya di era sekarang boro-boro saingan gitu, kitanya yang serba kalah. Mata uang kalah, kekuatan paspor kalah banget itu, kesehatan juga kalah. Mulai banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia. Kecepatan internet kalah, BBM kalah, telak. Sekarang mah mau ngelawan juga nggak bisa, emang kalahan. Ibarat mau di recall juga ya mau gimana. Bener sih bang, bener banget, kita kalah-kalahan sekarang bang, kalah telak sudah. Iya ya, kenapa kita nggak mikir ke situ gitu kan? Kenapa pemikiran kita itu masih gitu-gitu aja gitu kan? Masalah batik, masalah rendang, masalah sate apa semua gitu guys. Kenapa kita nggak mikir bahwasanya kita itu kalah dalam banyak bidang yang memang penting di dalam masyarakat? Makanya Malaysia tuh diem-diem aja gitu loh guys ya. Sedangkan kita koar-koar, batik tuh punya Indonesia, ini tuh punya ini. Sedangkan mereka BBM ya, kita bandingkan kalah. Paspor kata abangnya emang kalah, faktanya seperti itu ya kan. Mata uang kalah. Ternyata gini guys, Malaysia itu diam-diam ya mengalahkan kita. Dan ini pengakuan daripada orang Indonesia sendiri dan dengan fakta yang ada guys. Gila sih, memang gila. Makanya gak heran gitu, Malaysia diproyeksikan oleh banyak orang itu menjadi negara maju selanjutnya di Asia Tenggara. Apa guys nih? Arab Saudi kaya minyak, Qatar pun kaya. Tapi ekonomi Islam, kejap, Malaysia nomor 1 terkuat di dunia. Bener banget. Ya, jom kita lihat. Orang tak rasa pelik ke? Negara super kaya pun tak dapat potong Malaysia dalam ekonomi Islam. 11 tahun berturut-turut tahu, bukan setahun 2 tahun.
Macam mana negara kecil macam kita ni boleh pukul habis negara Arab? Ramai ingat ekonomi Islam ni tentang duit. Padahal kekuatan sebenar Malaysia bukan pada kekayaan sumber, tapi pada sistem, standard dan governance. Kenapa Malaysia nombor 1 dunia? Standard halal Malaysia paling ketat dan paling diiktiraf. Banyak negara rujuk piawaian JAKIM. Industri kewangan Islam paling matang dan stabil. Bank-bank kita pun jadi benchmark dunia. Ekosistem syariah lengkap dari makanan halal, pharmaceutical, kosmetik, fashion patuh syariah sampai ke pelancongan. Sebetul indeks GIEI, Malaysia ialah 165.1. Arab Saudi di tempat kedua, UAE di tempat keempat, Turki, Qatar, Pakistan, Jordan. Bang, Indonesia sebutin nomor 3 kita, Bang. Ekonomi Islam terkuat di dunia. Saya bangga sebagai orang Indonesia ini. Sebutin, Bang. Nggak disebut, Bang. Agak gimana hati saya kan sudah disebut, guys. Kita masih keren ini, guys. Nah, ini nih kebanggaan kita, guys. Kita tuh masuk nomor 3 teratas ekonomi Islam terkuat di dunia, guys ya. Applause lah buat kita ya, guys ya. Keren, mantap, guys ya. Keren banget sih, guys. Semuanya bawah skor 80. Ini bukan soal kebetulan, tapi hasil binaan sistem konsisten lebih 1 dekad. Dan masa depan makin cerah menjelang 2030. 540 juta anak muda muslim dijangka jadi pengguna terbesar dunia. Dengan platform dan pengiktirafan global yang kita ada ni, peluang sedang terbuka luas. Halal tech, halal food, syariah fintech, tourism. Padahal halal-halal ini bisa juga di Indonesia ya kan. Karena halal di Indonesia juga ada gitu kan, guys. Tapi masih agak diragukan karena kemarin ya ada zat-zat babi ya kan, zat-zat yang haram masih di situ. Kok bisa gitu, guys ya? Ya, kita masih diragukan sedikit ya. Sedikit lagi kita pasti akan menjadi yang terbaik juga ya, guys ya. Yuk, bisa yuk. Atau syariah dan industri bernilai triliun dolar. Sebab itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tekankan industri halal terus dijadikan pemboleh utama ekonomi dan dimasukkan ke dalam rundingan perdagangan antarabangsa. Apa yang kita boleh belajar sebenarnya, tuan-tuan? Kekuatan negara ini bukan pada minyak, tapi pada kekuatan institusi. Negara kecil pun boleh jadi peneraju dunia kalau standardnya mantap, dan Malaysia dah buktikan. Renung-renungkan, isu di siap iktibar tersirat. Sekian saja dari saya, Nizam. Salam luar biasa. Alright. Ya, bukan cuma Malaysia negara kecil. Singapura itu juga negara kecil, tapi dia bisa menguasai juga, guys, dalam segi perdagangan, dalam kemajuan semuanya dimiliki oleh Singapura. Kita bisa belajar dari Singapura, kita bisa belajar dari Brunei, kita bisa belajar dari Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. Kalau kita bisa membuka hati kita untuk belajar. Tapi kalau kita tidak membuka hati kita dan pikiran kita untuk belajar, ya sudah, kita seperti ini terus menerus ya kan. Nah, seperti itu, guys ya. Kalau Malaysia mengirimkan banyak anak-anak mudanya untuk belajar di luar negara sana, di luar negeri sana, di Amerika, di Turki dan lain sebagainya, di New York dan mana-mana gitu kan, semata-mata untuk mencari ilmu dan membawa ilmu itu kembali ke Malaysia dan memajukan Malaysia. Sedangkan kalau kita banyak pelajar-pelajar di luar sana dari Indonesia, tetapi ketika pulang dia tidak tahu mau bekerja apa. Nah, itu bedanya, guys. Semoga kedepannya pemerintah lebih membuka sayapnya, membuka banyak dana untuk pendidikan anak-anak bangsa, sehingga ya anak-anak bangsa yang dididik ini ya berada di kaki tangan pemerintah, guys. Sehingga kedepannya pemerintah bisa dikelola dengan sistem yang sangat-sangat bagus dengan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Mantap itu. Itu salah satu kebijakan yang keren gitu. Kalau pemerintah Malaysia bisa, kenapa kita enggak gitu deh, guys ya. Keren banget sih, guys ya. Wow, mantap. Pantas media Indonesia itu tiba-tiba puji Malaysia, ternyata ada ini gitu. Keren. Oke, terima kasih, guys. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga kita lebih tersadar lagi bagaimana istilahnya kemajuan demi kemajuan teknologi di era yang akan mendatang, yang akan semakin gila, ya akan membuat kita mungkin ya
kehilangan pekerjaan dari sebagian saudara-saudara kita dengan adanya AI, robot dan lain sebagainya. Makanya dari sekarang kita upgrade diri kita, upgrade skill kita, sehingga kita juga bisa ya istilahnya masuk ke dalam dunia-dunia yang akan datang ini ya guys ya, dengan teknologi-teknologi yang sangat-sangat canggih ya kan. Nah, kemajuan ini ya guys ya, wow keren. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.